Shalom, perkenalkan nama saya Febrianti. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Stambuk A221-20164, kelas D, kelompok 7. Baiklah, pada percobaan kali ini saya akan membahas materi tentang sonometer. 1. Sonometer. Sonometer adalah alat untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan, panjang dan massa persatuan panjang dari dawai. Kedua, perbedaan getaran dan gelombang. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, berbeda dengan getaran yang geraknya berpusat pada titik seimbang. Gelombang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Ketiga, bunyi hukum Melde. Bunyi hukum Melde adalah cepat rambat gelombang disimbolkan dengan V. Pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali disimbolkan dengan F, dan berbanding dengan akar massa persatuan panjang dawai. Yang keempat, hukum Mersenne. Pertama, semakin panjang jarak tumpuan senar, frekuensi senar makin rendah. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan panjang tumpuan senar. Kedua, semakin besar luas penampang senar, frekuensi senar makin rendah, sehingga frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Ketiga, semakin besar tegangan senar, frekuensi senar semakin besar. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Keempat, semakin besar massa jenis senar, frekuensi senar semakin kecil. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Kelima, fungsi alat dan bahan. Fungsi yang pertama yaitu sonometer dan senar. Sonometer dan senar berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan panjang dan massa persatuan panjang dari dawai. Kedua, tahanan geser. Tahanan geser berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronik. Yang ketiga, penggantung beban. Penggantung beban berfungsi untuk penggantung atau meletakkan kepiringan beban berat. Yang keempat, beban massa. Beban massa berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk memberikan beban pada ujung kawat. Yang kelima, laptop. Laptop berfungsi sebagai media untuk meletakkan praktek dengan menggunakan aplikasi virtual lab. Yang keenam, aplikasi virtual lab sonometer berfungsi sebagai media aplikasi yang digunakan untuk praktikum melalui daring. Yang ketujuh, pena ballpoint. Pena ballpoint berfungsi sebagai alat tulis yang digunakan untuk menulis hasil percobaan yang dilakukan. Yang kedelapan, lembar kerja. Lembar kerja berfungsi sebagai tempat untuk menulis hasil percobaan yang dilakukan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan tentang sonometer. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.